Oke, terima kasih rekan-rekan wartawan. Persidangan hari ini tanggal 6 yang dimana agendanya tadi diagendakan adalah pemeriksaan untuk hakim hakim. Jadi sehubungan dengan kondisi dan keadaan klien kami, Dr. Rosman Arif Nasution, yang saat ini lagi posisi ada di Medan dan dirawat di rumah sakit Medan. Maka untuk itu kami sebagai kuasa hukum daripada Dr. Ran sudah secara resmi tadi menyampaikan surat keterangan dari dokter didukung oleh dokumen yang lain menyerahkan ke penuntut umum. Dan dalam persidangan tadi seperti yang jelas sama-sama kita lihat bahwa jaksa penuntut umum telah secara sah melaporkan kepada majelis hakim. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menyatakan supaya diminta secara detail bukti-bukti pendukungnya. Namun sesungguhnya bukti-bukti pendukungnya tadi sudah ada dipegang oleh kuasa hukum. Itu ada bukti-bukti video, foto yang lagi dalam proses penanganan di rumah sakit, ya kan. Namun tadi majelis hakim ya menyatakan harusnya tadi disampaikan. Ya, oke lah, nggak masalah. Namun dalam hal itu berhubung karena ini adalah klien kami sebagai terdakwa sakit, maka tadi dengan telah musyawarah dan kita majelis dengan para anggotanya dan juga dikoordinasikan dengan jaksa penuntut umum dan kita juga sebagai jaksa hukum, maka sidang ini ditunda untuk sampai tanggal 15 akan dibuka kembali Mei, sampai nanti sambil menunggu perkembangan kesehatan klien kami Dr. Ran. Kami berharap semoga Dr. Han segera sehat supaya tentu penanganan perkara ini dapat segera ditindaklanjuti supaya juga segera dapat mendapat suatu kepastian hukum. Dan untuk itu ya kita berharap juga rekan wartawan ya mendoakan bahwa klien Dr. Ran semoga penanganan dokter dan juga obat-obatan yang diberikan bisa langsung memberikan penanganan yang tepat dan obat yang tepat sehingga Dr. Ran dapat disembuhkan dan fit kesehatannya kembali. Itu mungkin dari saya. Mungkin masalah sakit apa dan kapan dirawat, saya sendiri baru dapat informasi hari ini. Jadi secara detail saya pribadi belum bisa menyampaikan sakit apa secara jelasnya dan kapan dirawat. Tapi mungkin karena ini tadi kita dapat informasi daripada langsung beliau Pak Ahmad yang langsung komunikasi dengan keluarga dan juga langsung dengan Pak Ahmad, mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertama saya jelaskan dulu kronologinya bagaimana Pak Rasman sampai bisa masuk rumah sakit kan gitu. Jadi pada hari Jumat Pak Rasman itu berangkat ke Medan dengan agenda hari Senin Pak Rasman itu akan mengikuti kegiatan anaknya yang diwisuda atau pengambilan sumpah dokter di kampus Universitas Sumatera Utara. Nah, kemudian kegiatan Pak Rasman di Medan itu seperti biasa, bahwa Pak Rasman bertemu dengan beberapa klien dan mendampingi klien untuk kegiatan hari Sabtu dan Minggu. Kemudian pada hari Seninnya Pak Rasman itu satu harian di kegiatan acara wisuda putri kandungnya. Nah, kemudian sampai dengan sore kegiatan itu, dan pada saat selesai Pak Rasman sudah merasakan oyong, sakit kepala. Iya, benar, sudah sampai. Dan kemudian setelah itu dilaksanakan acara syukuran di suatu tempat. Nah, di acara syukuran itu Pak Rasman sampai muntah dua kali, dan itu sudah sekitar habis maghrib. Kemudian anaknya yang dokter ini menyarankan untuk langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika di rumah sakit pada malam Senin, sebelumnya ini Pak Rasman sebenarnya sudah mengagendakan dan sudah membeli tiket pesawat pulang. Saya perlihatkan kepada teman-teman bahwa ini tidak rekayasa, tidak ada niatan untuk menghindari persidangan, tapi murni memang kondisinya tiba-tiba. Ini dia, ini tiket pesawat. Harusnya Pak Rasman itu pada pukul 19.30 itu terbang dari Medan ke Jakarta.
Tapi sampai dengan pukul 9 tadi malam masih di ruang opname. Nah, dengan kondisi itu hasil pemeriksaan dokter itu ada 3 penyakit, ya kan? Pertama, GERD-nya kambuh dan MAH-nya juga kambuh, dan yang ketiga itu Pak Rasman penyakit vertigonya itu kambuh. Dan memang saya sudah lebih 3 tahun bersama dengan Pak Rasman. Saya tahu ketika vertigonya kambuh itu Pak Rasman itu benar-benar drop. Benar-benar drop. Selama ini itu memang yang selalu menjadi kendala. Beberapa kali kami pendampingan klien pun ketika vertigonya kambuh itu benar-benar harus ditinggalkan, dan saat itu juga Pak Rasman harus ke rumah sakit gitu. Karena memang vertigo ini serangannya ke kepala, kan gitu. Jadi sakitnya itu tidak tertahankan, jadi nggak bisa berpikir lagi. Nah itu makanya atas rekomendasi puyeng gitu, bahkan oyong, bahkan kalau dipaksakan berjalan melaksanakan aktivitas itu bisa pingsan tiba-tiba dan bahkan bisa kepada serangan stroke gitu. Itu sangat bahaya. Makanya koordinasi kami tadi malam juga tidak usah dipaksakan gitu, kita ajukan aja penundaan. Kita doakan sama-sama semoga Pak Rasman sehat walafiat. Kemudian pagi tadi saya chattingan dengan ajudan Pak Rasman, saya tanyakan gimana kondisi Pak Rasman sekarang. Jadi gitu. ditemani ajudan di sana ya? Ditemani ajudan dan istri beliau, kan gitu kan, dan anaknya Dokter Ika. Nah ini ada foto bahwa kondisi Pak Rasman tadi pagi sebelum sidang lagi sarapan nih bersama dengan anaknya. Oke, siap. Jadi pertama kali Bang Rasman mengalami sakit atau sudah memang ada riwayat? Sebenarnya penyakit yang tadi saya sebutkan itu ada riwayat untuk Pak Rasman. Tapi memang ya riwayatnya kan kita nggak tahu kondisinya kan. Memang kalau kecapean sering kambuh. Kita doakan semoga Pak Rasman cepat pulih kembali dan bisa mengikuti persidangan hari ini. Tapi satu yang pasti pesan Pak Rasman bahwa saya kuat, saya akan berjuang, saya tidak ada niatan apapun, saya tidak ada niatan untuk menghindari persidangan ini. Memang karena kondisi kesehatan. Itu aja. Ada pertanyaan lain? Bang,